mengartikan ora ana pangeran amung Allah. Oh, betul. Muhammad kuwi dadi utusane. Nek ditakoni Allah kuwi sapa? Ya ora iso jawab. Nek ditakon Muhammad kuwi sapa? Ya ora iso jawab. Sugeng dalu Pak Tirno Rahayu. Yes, dalu Rahayu. Niki enten titipan pertanyaan Pak saking derek-derek. Nggih. Kan wonten istilah agama. Nggih. Kalau orang Jawa ageman Pak nggih. Nggih. Ada juga istilah kepercayaan. Nah, antara agama dengan kepercayaan itu bedanya di mana Pak Tirno? Monggo saged dijelaskan Pak. Nggih, sing dalu sing benangge. Salam Rahayu saking Dumadi yang sederek-sederek ingkang mirsani dhateng griya sedaya. Lewat pitakenan wau bilih wonten Nusantara menika wonten agama, wonten kepercayaan. Nggih. Bedane napa ngoten nggih? Nah, nggih Pak. Mun wasal-wasul kula sampaiaken bahwa agama niku sak temene niku kagungane tiyang Jawi piyambak. Selain tiyang Jawi mboten gadah agama. Mergi agama sing ageng ten mriki nggih menika agama Islam. Nggih. Ya, niku mawon saking bahasane asal mula agama Islam niku adin. Ya. Jadi tidak membahasakan agama. Ya, nah dari adin nikulah mungkin diartikan teng mriki niku agama. Nah agama panjenenganipun miturut tiyang Jawi. Menika saged dipun artosaken utawi diartikan ageman atau pegangan. Mana dengan mempunyai ageman, lalu tiang menika nembe percados. Nggih. Kalian ageman tiang menika nembe saged mlebet dhateng kapitayan. Nah, napa agama niku lan napa kapitayan menika? Mergo agama niku agamaning aji. Tegese agamaning aji niku berarti penyesuaian kalian ati. Bab napa? Bab kesaenan. Dadi napa mawon sing enten hubungane kali ati bab tengene kesaenan. Kula artikan bahasa Indonesia, apapun yang dirasakan di hati itu menuju ke hal kebaikan, maka itulah yang menjadi pedoman manusia itu percaya. Jadi ya dengan agama itulah maka orang Jawa itu berkapitayan. Makanya orang tiang Jawa niku tanpa dirasakan di hati niku ndadekno tentrem, ndadekno ayem, dan tanpa dilihat oleh mata atau dirasakan cocok dengan hati, orang Jawa tidak mau percaya, tidak berkepercayaan. Karena apa? Kita takutnya kita sudah mempercayai sesuatu, tapi sesuatu itu sulit dibuktikan. Nah itu yang bolak-balik perlu saya sampaikan. Bahkan banyak orang yang sudah berani bersaksi. Nah, apalagi yang disaksikan itu tentang Tuhan. Dan ada seorang menjadi utusan. Pertanyaannya, apakah kedua-duanya yang orang tersebut berani bersaksi itu sudah menyaksikan atau sudah merasakan atau sudah iso njumbuhno ati. Ngono lho. Nek tiyang Jawa kan mboten. Begitu dia melihat kenyataan yang ada, itu sudah cocok dengan rasanya hati, barulah berani bersaksi. Karena menyaksikan paling tidak harus melihat dengan mata kepala, melihat langsung. Tapi kan kebanyakan ajaran yang ada di sini itu kita itu disuruh untuk percaya, tidak bisa melihat,
Yang penting kita percaya walaupun tidak melihat. Nah, ini kan rada susah. Nggih. Apa sing tak percayani kuwi? Betul. Wong sakniki mengartikan ora ana pangeran amung Allah. Oh, betul. Muhammad kuwi dadi utusane. Nek ditakoni Allah kuwi sapa? Ya ora iso jawab. Nek ditakon Muhammad kuwi sapa? Rasul Ya ora iso jawab. Dua-duanya hanya berpedoman pada cerita. Nah niku lho. Makanya orang yang beragama pasti berkapitayan. Pasti orang berkapitayan juga pasti orang yang sudah mempunyai ageman atau agama. Nah, kepercayaan yang dari luar itu makanya di sini tuh mendompleng dengan nama agama. Nah, kenapa kok gitu? Ya supaya orang sini tuh ikut-ikutan percaya. Gitu. Nah, itulah jawabannya. Intinya antara agama dengan kepercayaan itu kalau kita lihat itu lebih dulu agama Pak ya kalau gitu. Ya mestinya agama dulu, baru berkapitayan. Karena kita berkapitayan tanpa agama, ya ini akhirnya berani bersaksi yang disaksikan tidak pernah dilihat. Itulah agama orang yang berkapitayan tapi tidak beragama. Tapi kalau orang beragama pasti berkapitayan. Makanya setelah tahu dengan agama dan berkapitayan, pasti orang berkapitayan juga orang yang beragama. Jadi agama dan kapitayan itu tidak ada bedanya, satu paket sebenarnya. Cuma orang aja yang mungkin pemahamannya kurang pas Pak ya. Iya, kurang pas. Antara agama dan kapitayan itu kan beda. Jadi seperti begini Mas, karena ini musim penghujan. Nggih. Ya, musim dingin. Iya. Bagaimana untuk menyikapi dingin? Kita hanya diajarkan pakai selimut, tapi tidak tahu tentang selimut itu. Apa tuh selimut itu? Gitu loh. Nah bagi kita nggak ada selimut pun ada sarung bisa jadi Selimut. Ada sewek bisa jadi. Kalau nggak ada itu semua, bahkan sampai sak bungkusnya mes. Karena butuhnya apa? Butuhnya untuk menangkal rasa dingin. Tapi kan jelas, oh ini loh bendanya yang bisa membuat kita itu hangat. Kan ngoten. Nah kalau kita diomongin kan nyebut nganggo selimut. Nah selimut kuwi apa? Selimut ini sulit dijelaskan. Karena akhirnya ya apakah orang yang berangan-angan pakai selimut, yang tidak pakai selimut beneran, apakah dinginnya bisa terobati? Kan tetap kedinginan. Nah itulah sama dengan itulah. Jadi kita itu kalau sudah berani bersaksi, paling tidak itu harus melihat yang kita saksikan. Dan itu harus kita percaya Pak ya. Dan itu baru kita percaya karena dengan benda inilah ternyata kalau di musim dingin bisa menghangatkan tubuh. Nah ini gini Pak, kan saya sering nih ketemu para sesepuh Jawa nih. Kadang saya juga sendiri secara pribadi kok merasa bingung sendiri Pak. Kadang kita tahu bahwa orang ini kan orang Jawa gitu. Dan dia selalu mengagumi bahkan selalu mengagungkan ajaran Jawa. Tapi di sisi lain mereka itu masih menggunakan syariat. Nah, terus terkait dengan tujuan Jawa Bangkit, kalau kita tahu orang-orang Jawa model kayak gitu kan kayaknya kan sulit. Nah, ketika ditanya alasan satu, isin ngaruh tonggo kan gitu. Isin ngaruh tonggo. Ngaruh tonggo. Nah, pandangan Pak Darno terkait orang-orang yang kita anggap seorang Jawa Pak, yang masih melakukan syariat, nah apalagi alasannya karena isin tonggo dan sebagainya, bagaimana Pak? Kalau menurut saya ya durung Jawa. Jelas durung Jawa. Masalahnya gini, kalau kita tuh percaya dengan Jawa sudah jelas Jawa. Sing kita puja kuwi hawa. Nah karena hawa itu napas,
Napas adalah tajari nafsu, berarti yang kita agungkan dalam tubuh kita itu Tuhan. Satu. Tapi kalau masih memakai syariat, kalau memang dia itu paham tentang syariat itu, ya mungkin dia itu untuk mempermudah cara mencapai ke kapitayan Jawa. Tapi kalau dia mengikuti itu masih sungkan tonggo dan lain sebagainya, berarti dia bukan menyembah kepercayaan, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah tonggo. Nah, itu yang pasti, yang jelas. Gitu. Makanya orang itu kalau ribut dengan kepercayaan lalu mendewa-dewakan Al-Quran katakan, berarti dia tidak bertuhan. Dia itu bertuhan pada Tuhan. Itu mau masuk surga, lalu dia itu kalau tidak orang ini yang memberi syafaat tidak masuk surga, berarti dia juga tidak orang beragama, tidak orang berkapitayan. Berarti agama dia juga dia menyembah orang yang dipercayai yang bisa memberi syafaat itu. Jadi gagal total, percuma.